Halo sobat, baku hantam kapal induk bertenaga nuklir Amerika USS Abraham Lincoln dikabarkan mendekati laut Indonesia. Loh, itu dari media-media yang ada di Indonesia, Pak. Tapi lebih tepatnya kapal induk nuklir Waksam yang full membawa jet tempur F-35 ini kabarnya sedang mondar-mandir di Laut Cina Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawat nih teman-teman. Ini kapal induk Amerika Serikat berlayar di dekat wilayah perairan Indonesia. Ini apa maksudnya, Trump? Ini tentu menjadi sinyal mara bahaya siaga 1, siaga tempur untuk TNI Polri. Apalagi kita tahu teman-teman, ambisi Trump untuk bisa menguasai Venezuela dan juga Greenland bisa saja sewaktu-waktu menyulut perang dunia ketiga. Bahkan informasinya ini kapal tanker, kapal minyak Rusia juga teman-teman dicuri atau ya ditilang lah bahasa kitanya oleh Amerika. Ini tentu situasi geopolitik itu makin memanas dan salah satu wilayah penting yang harus diamankan apalagi kalau bukan Indonesia. Indonesia itu teman-teman adalah pasar terbesar baik itu Amerika dan juga China di Asia Tenggara. Jadi gak akan tuh dilepaskan ke China ataupun negara-negara lain. Nah, informasi ini teman-teman kita dapat dari beberapa channel YouTube. Salah satunya yang sudah kredibel adalah TV One. Ini informasi TV One loh, bukan dari channel-channel yang biasa-biasa. TV One. Judulnya juga gini nih. Waduh, kapal induk AS USS Abraham Lincoln seliweran di Indonesia, ada apa? Ada juga di channel Baku Hantam, teman-teman, ya di judul yang berjudul kapal induk nuklir Amerika tiba-tiba mendekat laut Indonesia. Apa maksud Trump? Apakah ini sebuah ultimatum, sebuah ancaman untuk Indonesia agar tidak macam-macam, tidak bersuara dengan berbagai kontroversi-kontroversi Amerika yang ingin mencaplok Venezuela dan juga Greenland? Nah, kan kita tahu di eranya Bu Retno, wah itu Indonesia itu keras banget kalau ngomongin soal kemanusiaan, apalagi Gaza. Nah, ini mungkin sebuah tanda bahwa lo Indonesia jangan macam-macam ya, biarin gue ngejajah negara Venezuela dan juga Greenland. Kalau lo macam-macam, lu juga bakal dijajah. Kayak gitu mungkin teman-teman. Oke deh, kita bakal simak dulu informasinya, kita bakal komentari juga teman-teman. Ya mudah-mudahan ini cuman ya gimana ya, ngeri juga kalau misalnya memang mereka sudah siap tempur. Ya, kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan kembali meningkat setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir. USS Abraham Lincoln untuk melakukan patroli rutin. Pengerahan ini menjadi sorotan karena kapal tersebut membawa armada jet tempur siluman F-35C. Sebuah pesan kuat bagi China yang tengah memperluas klaim maritimnya. Angkatan Laut Amerika Serikat merilis foto-foto pada Rabu 7 Januari 2026 yang menunjukkan USS Abraham Lincoln tengah melakukan operasi penerbangan di perairan sengketa tersebut. Pihak Angkatan Laut menyatakan bahwa pengerahan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencegah agresi. Memperkuat aliansi dan kemitraan, serta memajukan perdamaian melalui kekuatan militer yang nyata. Langkah Amerika Serikat ini dilakukan di tengah klaim luas Cina atas bagian besar Laut Cina Selatan.
berdasarkan hak sejarah yang tumpang tindih dengan klaim negara-negara regional lainnya, termasuk Filipina yang merupakan sekutu pertahanan Amerika Serikat. Menghadapi ancaman maritim Cina yang memiliki angkatan laut terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal, Amerika Serikat secara teratur mengerahkan kapal induk ke wilayah tersebut untuk menjaga kehadiran militer dan memberi sinyal komitmen keamanan kepada sekutu-sekutunya. Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan di LCS ini sejalan dengan strategi keamanan nasional Washington. Strategi tersebut menyerukan pembangunan kapabilitas militer untuk menolak agresi. Dimanapun di dalam rantai pulau pertama yang terdiri dari Jepang, Taiwan, dan Filipina. Halo sobat, baku hantam kapal induk bertenaga nuklir Amerika USS Abraham Lincoln dikabarkan mendekati laut Indonesia. Loh, itu dari media-media yang ada di Indonesia, Pak. Tapi lebih tepatnya kapal induk nuklir Waksam yang full membawa jet tempur F-35 ini kabarnya sedang mondar-mandir di Laut Cina Selatan. Kata Menteri Bahlil ya, Pertalite oplosan mau lu sikat juga sat ya kan. Wow. Dalam foto-foto yang dirilis pada hari Rabu, USS Abraham Lincoln terlihat melakukan operasi penerbangan di Laut Cina Selatan. Nggak ada negara manapun saat ini yang tidak ketar-ketir, makan tak kenyang, tidur tak sleeping, bahkan sampai cikungnya jika ada gugus tempur lengkap kapal induk yang berada di dekat perairan mereka. Ya, Paman Gober tinggal nge-tweet dikit, negara mana nih yang perlu kebebasan dan perlu demokrasi, ya besoknya Sherlock Mas diparani Delta Force ya kan. Ya salam. Angkatan Laut Amerika mengatakan pengerahan ini akan membantu untuk mencegah agresi serta memperkuat aliansi dan kemitraan. Jadi giliran negaranya menginvasi negara lain boleh, kalau China menginvasi negara lain nggak boleh Pak ya kan. Kementerian Luar Negeri China saat ini tidak segera menanggapi permintaan komentar ini, namun China telah membuat klaim luas atas sebagian besar Laut Cina Selatan yang sangat kaya sumber daya alam bawah lautnya. Namun klaim China ini memang tumpang tindih dengan garis perbatasan yang diklaim oleh negara-negara regional termasuk ASEAN seperti Filipina, sekutu perjanjian pertahanan Amerika, dan seringkali menyebabkan bentrokan di laut antara Filipina dan juga China. Amerika Serikat sebagai negara yang lebih preman dari preman dan polisi internasional memang secara teratur mengerahkan kapal induk mereka ke wilayah tersebut untuk mempertahankan kehadiran militer dan memberi sinyal komitmen keamanan kepada negara-negara sekutu dan juga mitra. Ya paling dekat sekutu Amerika di ASEAN ya Singapura dan Australia sih Pak ya kan. Mereka aja dikasih F-35 ya kan. Operasi Angkatan Laut Amerika yang berkelanjutan di LCS ini tentu saja sejalan dengan strategi keamanan nasional yang menyerukan peningkatan kemampuan militer untuk mencegah agresi dimanapun di rantai pulau pertama yang terdiri dari Jepang, Taiwan, dan Filipina. Ya siapa tahu kan China tiba-tiba nyulik presiden Taiwan, wah ini tentu saja bakal perang dunia ketiga ini Pak. Admin belum dapat wuling, jangan dululah perang dunia ketiga ya kan. Wow. USS Abraham Lincoln sendiri mengoperasikan jet-jet tempur seperti F-35, F-18 Super Hornet, serta EA-18 Growler, jet tempur elektronik yang sangat menakutkan karena bisa mematikan dan mengacak-acak radar musuh. Jadi memang gugus tempur kapal induk ini bisa dibilang ya ini pangkalan udara berjalan yang bisa menghancurkan satu kabupaten hingga 2 kecamatan sekaligus Pak ya kan. Belum lagi kapal ini juga dikawal oleh 3 kapal destroyer seperti USS French, USS Michael Murphy, dan USS Frank E. Peterson.
Jadi bagaimana menurut kalian mengenai kedatangan kapal induk USS Abraham Lincoln yang malah ngepam di dekat Indonesia ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Amerika Serikat berencana untuk mengincar Greenland sebagai bagian dari negara mereka setelah menyerang Venezuela beberapa waktu lalu. Ini tuh dilandasi karena kekayaan sumber daya alam dari Greenland, dan yang paling penting adalah posisi strategis militer mereka untuk bisa mengawasi China maupun Rusia. Greenland saat ini lagi tegang banget karena Trump mengatakan secara terang-terangan loh di 5 Januari lalu teman-teman, bahwa dia itu berambisi banget untuk mengambil alih Greenland. Nah, daerah ini berada di bawah kerajaan Denmark, meskipun Greenland juga punya pemerintahan sendiri, tetapi urusan kebijakan luar negerinya itu dipegang oleh Denmark. Kerajaan Denmark sudah menguasai wilayah ini kurang lebih 300 tahun. Mengapa Trump berambisi untuk menguasai Greenland? Yang pertama, Greenland itu mengandung sumber daya alam yang langka. Yang kedua, posisi militer agar Trump bisa menguasai bagian utara dunia ini. Dan yang ketiga, agar Amerika Serikat bisa menguasai jalur perdagangan di utara. Atas niat dari Trump untuk menguasai Greenland, Perdana Menteri Greenland berserta dengan pemerintahan Denmark dengan tegas mengatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Dan saking seriusnya Trump ini, bahkan Amerika itu menawarkan 1,6 miliar rupiah per orang untuk Greenland loh, agar mereka mendeklarasikan kemerdekaan dan bergabung dengan Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras akan merebut Greenland. Ia memastikan akan memakai cara yang keras jika diperlukan. Trump bilang Rusia dan China akan mengambil alih Greenland jika Amerika tidak melakukan sesuatu. Ia menambahkan, saat ini kapal perang dan kapal selam Rusia dan China tengah mengelilingi Greenland. Trump memastikan langkah sulit akan ditempuh sebab ia tak ingin kedua negara tersebut jadi tetangga Amerika Serikat. Setelah menyerang Venezuela, Trump juga memberi sinyal akan melakukan operasi ke Kolombia dan Kuba. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. Perdana Menteri Denmark menanggapi serius rencana Trump mengambil alih Greenland. Greenland dikenal memiliki cadangan mineral melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk energi. Wilayah tersebut telah lama menjadi koloni Denmark sampai tahun 1959. Tahun 1979 Greenland memperoleh hak pemerintahan sendiri tetapi masih di bawah kerajaan Denmark. Perdana Menteri Denmark menegaskan jika Trump menyerang negara NATO sama saja mengakhiri keamanan sejak Perang Dunia Kedua. Så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Ya teman-teman, sudah kita tampilkan informasi terkini terkait kedatangan kapal induk Amerika ke perairan Indonesia, dekat perairan Indonesia khususnya di Laut Selatan. Ini lucu kalau misalnya kita dengar pernyataan tadi para reporter bahwa Amerika menempatkan kapal induknya untuk mencegah invasi, mencegah terjadinya peperangan. Tapi kalau dirinya sendiri yang memulai peperangan, ya nggak masalah. Saya menyerang Venezuela, mencaplok Venezuela, bahkan Trump mengumumkan saya presiden sementara Venezuela, itu nggak masalah. Trump ingin membeli, teman-teman, secara paksa Greenland, itu nggak masalah. Tapi kalau negara-negara lain, nggak boleh. Wah, ini memang puntennya, maaf ya, ini logika penjajah, teman. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Setuju nggak dengan saya? Ini memang Amerika ingin memicu perang dunia ketiga, tinggal tunggu waktu saja ada negara yang berani meladeni, apakah itu Rusia, apakah itu China kah, Iran, atau mungkin Indonesia juga mau meladeni. Nah, ini bakal menarik teman-teman ya, salah satu informasi yang sangat menarik untuk kita pantengin terus. Nah, kita bakal lanjut teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.